Halo guys, selamat datang di Flash Gadget dengan gue Arif. Kali ini gue ada Redmi 10A, smartphone terbaru Xiaomi Indonesia yang baru aja rilis bulan lalu. Smartphone ini mengisi line up entry levelnya Xiaomi Indonesia setidaknya untuk tahun ini. Kalau dilihat dari laman resminya Xiaomi Indonesia, Redmi 10A ini dijual mulai dari harga Rp1.499.000 untuk varian 332 dan Rp1.599.000 untuk varian 364. Dan varian yang kita review ini yang 364. Persis seperti kalian yang bakalan langsung milih varian ini, karena pastinya kalau misalkan dilihat varian yang 332 rasanya agak nanggung. Cuma nambah 100.000 aja udah dapetin memori internal yang lebih gede. Selamat, Anda kena umpan. Dengan harga Rp1.599.000 dapetin varian yang 364 rasanya masih cukup rasional. Ditambah lagi Redmi ngasih tambahan RAM 1GB dari kapasitas memori internalnya. Meskipun begitu, nyatanya smartphone ini nggak dapet sambutan yang positif. Gue masih ingat banget respon di IG Xiaomi Indonesia pas mereka posting tentang smartphone ini di tanggal perilisannya. Selain nggak rame, komentarnya juga banyak yang berbau negatif. HP kentang, chip jadul, mending 9C, Helio G lagi, bandingin dengan merek sebelah, micro USB, B aja, dan masih banyak lagi. Dikit lah komen positif atau minimal yang kepo dengan HP ini. Nggak salah juga sih, kalau misalkan dibandingin dengan seri sebelumnya, memang smartphone ini nggak ngasih upgrade yang signifikan. Yang berasa hanya upgrade di memori internal, tambahan satu sensor kamera utama, dan upgrade harganya. Kesannya cuma Redmi 9A yang diganti cangkangnya aja. Yap, kali ini Redmi 10A tampil dengan kamera BAM kotak yang sebenarnya ukuran kecil, tapi dibikin gede buat menyamarkan sensor pemindai sidik jari. Jujur sih ini cerdik, desain smartphone ini jadi lebih menarik. Walaupun agak ketinggian sedikit posisi sidik jarinya biar pas di posisi yang natural. Back panelnya juga warnanya bagus dan teksturnya bikin grip tangan jadi lebih kesat. Sayang aja nggak ada infrared blaster dan masih pakai port micro USB. Di saat banyak gadget pendamping dan teman setongkrongan yang udah pakai USB-C, rasanya cukup repot harus bawa-bawa kabel micro USB sendiri. Untuk speakernya mono, volumenya lumayan dan kualitas suaranya cenderung bright. Cuma kalau misalkan jeli, bisa kedengeran sedikit cempreng di frekuensi low atau bass. Bagian layarnya masih menggunakan spek yang sama seperti sebelumnya. Panel layarnya IPS dengan brightness maksimal 400 nits, resolusi HD+, notch di bagian atas, dan bezel layar yang agak tebal, terutama di bagian dagu. Warna layarnya standar aja, cenderung flat dan agak mist, terutama warna biru. Untuk proteksi layar harus keluar kocek tambahan karena nggak dikasih lapisan plastik pelindung dari sananya. Nggak dikasih silicone case-nya juga, jadi sebaiknya lebih hati-hati saat penggunaan. Untuk masalah resolusi layar yang masih HD+, gua nggak komplain. Karena kalaupun dikasih resolusi Full HD, kasihan juga chipsetnya. Chipset yang dipakai adalah MediaTek Helio G25 12nm. Meskipun sudah mampu menghandle resolusi layar hingga Full HD+, namun kemampuan render GPU-nya terbatas. Apalagi buat tipikal user yang suka maksa main game di smartphone entry level. Karena ngerender grafis dengan resolusi yang lebih tinggi pastinya butuh effort yang lebih. Karena itulah, resolusi HD+ masihlah pilihan yang tepat. Untuk menunjang pemakaian harian yang nyaman, chipset Helio G25 ini didukung dengan RAM fisik 3GB LPDDR4X dan memori internal 64GB eMMC 5.1. Buat kalian yang masih kurang puas atau yang budgetnya cuma cukup buat beli yang 32GB, bisa nambah kapasitas penyimpanan via slot microSD dedicated. Soal performa dan pengalaman penggunaan harusnya masih sama dengan Redmi 9A karena sektor ini nggak ada peningkatan kecuali memori internal tadi. Kalau misalkan kalian penasaran dengan benchmarknya, gue udah uji coba smartphone ini di beberapa platform benchmark. Untuk skor Antutu 9.3.9, dapetin skor 100.585 dengan peningkatan suhu 6 derajat Celcius untuk satu kali run benchmark. Di Geekbench 5, dapetin skor 131 untuk single core dan 473 untuk multicore. Sebelum lanjut menilai hasil benchmarknya, kita tambah satu benchmark tes lagi yaitu 3D Mark. Di tes ini, Redmi 10A nggak bisa dites dengan Wildlife Extreme karena nggak support semua Vulkan fitur. Akhirnya gua benchmark dengan Slingshot dan hasilnya dapetin skor 786
Dan untuk Slingshot Extreme skornya 447. Skor segini emang agak ketinggalan sih untuk smartphone entry level di tahun ini. Apalagi ada smartphone yang harganya cuma selisih 200-300 ribuan lebih mahal, tapi sudah menggunakan chipset Unisoc T612 yang menawarkan CPU Cortex A75 1,82 GHz. Merek dan tipenya apa? Buat yang tahu boleh komen di bawah. Dari hasil benchmark barusan, sebenarnya udah tercerminkan performa gamingnya. Untuk game PUBG mentok di settingan balance medium aja. Di settingan ini nggak terlalu playable karena frame dropnya lumayan banyak. Saran sih gunakan settingan rata kiri aja biar dapetin gameplay yang lebih nyaman. Kalau untuk Mobile Legends masih bisa dipaksa buat dapetin settingan paling tinggi. Dan ternyata masih enak juga buat close combat. Tapi sebaiknya tidak dipaksakan untuk gaming lama karena smartphone ini nggak menggunakan sistem pendingin vapor chamber. Jadi turunkan ego aja dengan memilih settingan grafis yang sesuai agar nggak overheat dan throttling. Apalagi baterainya terpantau lumayan boros untuk pemakaian intensif. Di PC Mark Borg 3.0 Battery Life dapetin 10 jam 53 menit. Hasil ini bisa dipertanggungjawabkan karena sebelum tes, kecerahan layar sudah dikalibrasi ke sekitar 200 lux. Untuk pengecasan sendiri masih mengandalkan charger 10 watt. Sialnya, gue udah coba dengan beberapa charger aftermarket gue yang support beragam protokol pengecasan. Hasilnya, nggak ada yang bisa meningkatkan suplai listrik ke smartphone ini melebihi daya 10 watt. Jadi kita nggak punya opsi lain untuk pengecasan ini. MIUI 12.5.2 di Redmi 10A seperti biasa akan nyaman-nyaman aja untuk pengguna lama Redmi. Banyak aplikasi bawaan yang bisa diandalkan, seperti pembersih, keamanan, Get Apps, bahkan Mi Video yang nggak pernah lelah untuk mengingatkan kita semua hal yang penting. Tapi buat pengguna baru mungkin butuh sedikit penyesuaian biar bisa rajin membersihkan pusat notifikasi biar terbiasa dan nyaman dengan MIUI seperti user Redmi. Karena ingat, rajin pangkal pandai. Untuk sektor fotografi dan videografi, Xiaomi Indonesia cukup baik dengan menyertakan satu sensor tambahan di kamera utamanya. Karena di beberapa market di luar Indonesia, Redmi 10A cuma punya satu sensor kamera utama dengan resolusi 13 megapiksel, aperture f2.2. Namun saat masuk ke Indonesia ada tambahan satu sensor lagi yaitu 2 megapiksel, aperture f2.4. Untuk hasil gambar, kamera Redmi 10A ini masih bisa diandalkan untuk foto-foto outdoor dengan cahaya mendukung. Meskipun dynamic range-nya nggak terlalu luas, namun masih cukup untuk menghasilkan foto-foto dengan detail yang bagus dan highlight and shadow yang pas. Masalahnya akan mulai terasa saat diandalkan untuk foto-foto di malam hari. Cukup susah nyari titik fokus, shutter speed-nya jauh diturunkan, dan ISO-nya di-set ke level tinggi. Hasil gambarnya jadi sering misfokus, objek bergerak jadi kabur, dan noise di mana-mana. Mode malam juga nggak cukup membantu. Untuk kamera selfie, hasilnya masih tergolong tajam. Tekstur kulit masih terlihat dengan jelas dan warnanya juga terlihat hidup. Efek kecantikan juga bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Lumayan buat menutupi bekas jerawat. Ya guys, ini adalah hasil kamera utama Redmi 10A dengan resolusi Full HD 30 frame per second, dan ini nggak ada default stabilisasinya. Bisa kalian cek sendiri seperti apa stabilisasinya. Dan ini adalah hasil untuk kamera selfie-nya. Videonya seperti ini. Untuk stabilisasinya sih nggak ada, cuman untuk kelebarannya bagus banget, lebar banget. So itu dia guys, Redmi 10A ini memang nggak terlalu membawa banyak peningkatan dari Redmi 9A secara spesifikasi. Namun bukan berarti smartphone ini sama persis dengan versi sebelumnya. Terlihat dari sisi desain yang lumayan fresh dan pilihan penyimpanan yang sekarang lebih besar. Gue penasaran dengan opini kalian tentang smartphone ini, jadi tolong tulisin di kolom komentar. Kalau misalkan gue sih yakin smartphone ini akan jadi pilihan yang menarik sebagai pengganti Redmi 9A. Saat Redmi 9A sudah tidak diproduksi lagi. Nah, jangan lupa beli Redmi 10A ini langsung dari link di deskripsi video kalau misalkan kalian tertarik dengan smartphone yang satu ini. Segitu aja guys, jangan lupa like, share, dan subscribe. Ari pamit dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. See you and bye-bye guys.